Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam siswa-siswiku sekalian. Semoga pertemuan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan ya dalam proses pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Oke, materi kali ini kita akan membahas tantangan dan usaha-usaha dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para sahabatnya dalam mendirikan dan memperjuangkan Muhammadiyah. Nah, jadi Islam yang otentik dan murni bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, oleh karena itu, kembali kepada doktrin tersebut merupakan hal yang harus dilakukan. Nah, doktrin ini membuka ruang untuk dilakukannya ijtihad, di mana akal dipergunakan untuk memecahkan problem kontemporer. Nah, nilai-nilai profetik Islam yang diperjuangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tercermin dalam tindakan nyata, ya, atau praktek secara langsung, ya. Nah, prakteknya secara langsung itu seperti dalam konteks ini wilayah kemanusiaan, ya, terkait kemanusiaan atau sosial. Nah, beliau menerjemahkan ajaran Islam dalam wilayah kemanusiaan dengan menggarap yang pertama itu kerja sosial, kemudian ada pendidikan, kemudian ada kesehatan, kemudian ada juga keagamaan, ya, perlu diingat ya. Ada kerja sosial, kemudian pendidikan, kesehatan, dan yang terakhir keagamaan. Nah, jadi Islam itu dipadukan dengan semangat modernitas, ya, sebagai reaksi dan praktek keagamaan di kalangan umat Islam yang saat ini tampak tidak utuh, ya. Jadi empat itu seperti tadi, kerja sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan itu biar murni, ya, kembali ke bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pencari kebenaran yang hakiki, yang menangkap apa yang tersirat dalam tafsir Al-Manar, ya. Nah, meskipun tidak punya latar belakang pendidikan barat, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan barat, beliau itu membuka lebar rasionalitas melalui ajaran Islam sendiri, menyerukan ijtihad dan menolak taklid. Nah, taklid itu artinya tidak mengetahui dasarnya, hanya ikut-ikutan. Itulah yang namanya taklid. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengabdikan dirinya, itu mengabdikan sepenuhnya itu dalam bidang pendidikan agama Islam dan kerja-kerja sosial lainnya. Nah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan pribadi yang bertipe man of the action. Nah, artinya manusia yang suka kerja nyata, gitu ya. Man of the action, man of action. Nah, sehingga sudah tepat apabila mewariskan cukup banyak amal usaha, ya. Jadi kenapa sih Ahmad Dahlan kok dikatakan man of action? Karena Ahmad Dahlan itu sudah banyak mewariskan amal usaha, ya, amal usaha Muhammadiyah itu sendiri. Nah, pada tahun 1909 Ahmad Dahlan itu bergabung dengan Budi Utomo. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya selain sebagai wadah semangat kebangsaan, juga memperlancar aktivitas dakwahnya dan pendidikan Islam yang hendak dilakukannya. Nah, keanggotaan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam Budi Utomo itu memberikan kesempatan yang luas baginya untuk berdakwah kepada para peserta didik yang sekolah di sekolah Belanda. Nah, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bergabung dengan Budi Utomo itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan itu agar sekolah itu ada mengajarkan agama Islam. Nah,
apa namanya, sekolah-sekolah itu, sekolah-sekolah Belanda itu diantaranya Quick School di Jetis, kemudian Ospia, Omleding School for Indolence, serta sekolah Pamong Praja yang ada di Magelang. Nah, selain itu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga bergabung dalam Jamiat Khair yang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan. Ya, jadi Ahmad Dahlan itu mempunyai pemikiran yang cerdas. Beliau bergabung di Budi Utomo, kemudian di Jamiat Khair. Itu tujuannya itu agar dakwahnya itu meluas ya, atau mengajari ajaran agama Islam itu luas ya, baik itu untuk para pelajar dari Belanda ataupun pelajar dari putra daerah itu sendiri. Nah, dalam upaya menangani persoalan kebodohan, kemudian keterbelakangan, kristenisasi, dan penyebaran Islam kepada masyarakat luas, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melakukan pembaruan di bidang pendidikan. Nah, pembaruannya itu apa? Pembaruannya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menggabungkan antara sekolah modern dan sekolah berbasis Islam atau pondok. Nah, sekolah modern kan sekolah Belanda ya. Jadi kalau sekolah modern itu biasanya hanya berfokus ilmu umum, sedangkan pondok atau pesantren ya, sekolah pesantren atau madrasah itu hanya mempelajari ilmu agama. Makanya dari itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengkolaborasikan, menjadikan sekolahan umum iya, kemudian maksudnya ilmu umum juga dapat, ilmu agama juga dapat. Ya, itulah salah satu buah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Nah, dari pemikiran Ahmad Dahlan tersebut menggabungkan antara pendidikan modern dan pendidikan tradisional atau pesantren, itu ternyata itu pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu belum mendapatkan respon positif dari para santrinya atau penduduk sekitar Yogyakarta, yaitu tepatnya di Kauman. Nah, sebagian dari mereka itu merasa bersikap acuh tak acuh ya, dan bahkan ada juga yang secara tegas menolak niatan pendirian lembaga pendidikan modern karena dianggap menyalahi tradisi umat Islam, karena berpikiran bahwa umat Islam ya sekolahnya di pesantren ya atau madrasah gitu ya. Nah, akan tetapi pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mempunyai pendirian yang kuat, yang teguh ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak menghiraukan respon kurang baik ya, atau respon yang kurang mendukung dari penduduk kauman tersebut. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tetap memiliki pendirian yang teguh ya, tetap mendirikan lembaga modern. Nah, kemudian pada tanggal 1 Desember 1911 Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mulai merintis amal usaha di bidang pendidikan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah atau sering disebut sekolah rakyat. Nah, selain itu proses belajar mengajar itu diselenggarakan dalam kelas dengan menggunakan meja, kemudian kursi dan papan tulis. Nah, serta didiknya pun terlihat sangat senang ya, sebab mereka mengenakan seragam dan sepatu. Kalian kan kemarin sudah tak suruh melihat atau menonton film Sang Pencerah ya. Nah, itu di situ sudah dijelaskan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebagai pencetus ya, yang dulunya mengajar atau mendidik siswanya di tanpa meja, kemudian Ahmad Dahlan menggunakan meja, kursi, papan tulis. Walaupun ketika menggunakan meja, kursi, papan tulis itu mendapat penolakan ya. Nah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendapat dukungan dari dari Budi Utomo. Nah, sekalipun telah mendapat dukungan dari Budi Utomo, namun usaha yang dilakukan Ahmad Dahlan juga mendapatkan banyak rintangan. Nah, banyak rintangannya apa? Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dibilang
kristenisasi alus, kemudian apa namanya dibilang kafir ya, kemudian ada juga yang mengatakan kiai palsu seperti itu ya. Akan tapi dengan keteguhan dan keyakinan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan tetap teguh ya mendirikan madrasah Islamiyah. Nah, apa namanya dari tuduhan-tuduhan itu, dari tuduhan-tuduhan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kristenisasi alus, kemudian kafir, kemudian dikatakan kiai palsu, itu dampaknya apa? Dampaknya murid atau peserta didiknya itu meninggalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dari situlah Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir, oh gimana caranya biar siswanya itu mau sekolah lagi. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu door to door ya, atau dari rumah ke rumah menjelaskan bahwa pendidikan yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sesuai dengan apa yang diajarkan ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu itu madrasah atau sekolah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terus berkembang melesat. Nah, suatu ketika murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bertanya itu intinya mengusulkan bahwa apa namanya sekolahan ini perlu ada penerusnya. Artinya kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal itu nanti tidak ada penerusnya. Maka dari situlah Kiai Haji Ahmad Dahlan, oh iya betul juga ya. Artinya kalau saya tidak mewariskan ini kepada penerus nanti nggak ada penerusnya. Makanya pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 November 1902 Masehi itu berdirilah gerakan Islam yang diberi nama Muhammadiyah ya. Nah, Muhammadiyah itu apa, dari segi bahasa Muhammadiyah itu berarti umat Nabi Muhammad atau pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kalau dari segi bahasa artinya apa namanya anggota Persyarikatan Muhammadiyah itu meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kemudian kalau sedangkan menurut istilah itu Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian surat keputusan pengakuan sah Muhammadiyah itu keluar dari pemerintah Belanda tahun 1943. Jadi pada tahun 1912 itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu apa namanya mengajukan izin ya untuk berdirinya Muhammadiyah. Tapi pemerintah Belanda itu mengeluarkan surat keputusannya itu pada tahun 1914 Hijriah. Nah, kemudian apa namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan perkumpulan kaum ibu ya, yaitu namanya itu Sapa Tresno. Ya, kemudian tahun 1920 itu perkumpulan Sapa Tresno itu diganti dengan Aisyah. Nah, tugas pokoknya adalah mengadakan pengajian khusus bagi kaum perempuan. Sebagai ciri khusus peserta pengajian Sapa Tresno ini diwajibkan memakai kerudung dari kain sorban berwarna putih. Ya, kemudian perkumpulan ini itu pertama kali dipimpin oleh Nyai Ahmad Dahlan ya. Jadi kecerdasan Ahmad Dahlan itu sangat luar biasa ya. Artinya beliau pelan tapi pasti seperti itu ya. Nah, kemudian pada tahun 1921 sama 1917 itu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan pengajian malam Jumat sebagai forum dialog dan tukar pikiran pada warga Muhammadiyah dan masyarakat simpatisan. Nah, forum ini dinamai dengan Korps Mubalik Keliling. Nah, apa namanya perhatian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terhadap generasi muda itu sangat besar ya. Nah, pada tahun 1918 itu beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan kepanduannya namanya Pandu Hizbul Waton yang saat itu diketuai langsung oleh Haji Muhtar.
Nah, di antara tokoh Hizbul Waton, ya salah satunya itu Bapak Tentara Nasional Indonesia atau Bapak ABI, siapa namanya? Ya, Jenderal Sudirman. Nah, jadi Jenderal Sudirman itu salah satu kader dari Hizbul Waton, ya. Nah, kemudian pada tahun 1931 didirikan juga Nasihatul Aisyah, ya, atau yang sekarang kita sebut Nasiyah, ya. Nah, sedangkan dalam bidang sosial pada tahun 1920 itu didirikanlah Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah. Nah, kemudian pada tahun 1921 itu mendirikan juga Badan Ibadah Haji Orang Indonesia. Ya, jadi lembaga tersebut itu bertugas membantu pelaksanaan ibadah haji agar ketika melakukan ibadah haji itu mudah gitu ya, ada tuntunannya seperti itu. Nah, di samping itu juga didirikan pada tahun 1921 itu didirikan musola khusus perempuan. Nah, musola khusus perempuan ini yang pertama kali didirikan di Indonesia. Jadi Kiai Jamaah Dahlan juga mencetuskan musola khusus perempuan. Nah, itu pertama kali itu yang mencetuskan itu ya Kiai Jamaah Dahlan seperti itu ya. Kemudian tahun 1922 itu membentuk Badan Musyawarah Ulama. Nah, tujuan dibentuknya badan ini adalah untuk mempersatukan ulama di seluruh Hindia Timur dan merumuskan berbagai kaidah hukum Islam sebagai pedoman pengamalan Islam khususnya bagi anggota Muhammadiyah. Nah, dari berbagai uraian yang tadi sudah saya jelaskan terkait apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Jamaah Dahlan, Ahmad Dahlan sudah membuat gebrakan apa saja ya, kemudian rintangannya apa saja. Nah, itulah perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, menghadapi berbagai tantangan seperti dikatakannya kiai kafir ya, kemudian kiai palsu, ada juga yang mengatakan kristenisasi halus, tapi di sisi lain juga Kiai Jamaah Dahlan mendirikan berbagai terobosan-terobosan terbaru yang sebelumnya tidak ada, seperti yang tadi sudah jelaskan adanya pendidikan modern, penggabungan antara ilmu umum dan ilmu agama, kemudian ada juga mendirikan musola khusus perempuan, kemudian mendirikan kaum ibu-ibu ya, atau yang dikenal sebagai Aisyah ya, kemudian ada juga beliau juga mendirikan kepanduan Hizbul Waton ya. Itu semua dari bukti ketangguhan Kiai Jamaah Dahlan, atau yang kita sering sebut itu man of action. Nah, seperti itu ya pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.